Halo, selamat datang di course berikutnya, Mas Faiz. Di course ini, kita akan bahas terkait dengan pengembangan diri. Ini diambil dari buku ke-6 saya yang bernama Self Training Analysis. Kemudian kita akan jadikan course juga dalam bentuk video dan dalam bentuk workshop atau webinar melalui Zoom, yang nanti teman-teman akan bisa berlatih juga di bukunya, kemudian bisa lebih tahu tentang isi dari buku itu melalui video dan juga bisa diskusi bareng di workshop atau di webinar yang tiap bulan mungkin akan kita adakan. Dan untuk yang beli melalui untuk yang beli melalui buku atau videonya bisa gratis untuk ikut webinar workshop yang diadakan tiap bulan sekali tentang self training analysis. So, kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu self training analysis, buku itu tentang apa, video itu tentang apa, nanti webinarnya akan seperti apa. Ini ada beberapa hal penjabaran yang akan saya jelaskan terkait dengan pelatihan atau buku yang saya keluarkan di buku ke-6, ada course name, nanti ada metodenya juga yang saya bahas. Saya bahas banyak kok di buku itu, di buku saya itu beberapa lebih detail. Namun mungkin ada beberapa pembahasan yang belum bisa ditulis. Nah, kemudian kita akan bahas menggunakan video course dan juga webinar untuk diskusi lebih lanjut tentang isi dari buku tersebut. Nah, untuk video pertama ini kita akan lihat dulu apa itu pelatihan ini, nanti metodenya seperti apa, kemudian self training program atau pembahasan yang ada di buku tersebut itu nanti tentang apa. Mari kita lihat satu persatu di video pertama ini terkait dengan self training analysis bukunya, kemudian course-nya nanti akan dinamakan dengan self training analysis course. So, ini adalah buku ke-6 saya yang berjudul self training analysis, cara cepat kayaknya dicoret, kemudian digantikan dengan mendapatkan ketenangan hati dan keberkahan rezeki dari karir. Kenapa itu akhirnya dirubah? Awalnya namanya itu cara cepat kaya. Kemudian dirubah sedikit demi sedikit berdasarkan pendalaman materi sehingga dirubah menjadi cara cepat mendapatkan hati dan keberkahan rezeki dari karir. Nah, kenapa tagline-nya atau subheadline-nya seperti itu? Nanti teman-teman juga bisa baca pendahuluannya di buku saya tersebut. Kenapa saya mengganti kata kaya menjadi mendapat keberkahan hati dan keberkahan rezeki dari karir. Nah, di buku inilah kemudian nanti akan kita buatkan video course, online course, kemudian juga akan webinarnya yang akan dilaksanakan tiap bulan sekali. Nah, yang bagaimana nanti untuk mengikuti pelatihan online-nya, teman-teman nanti bisa lihat di IG saya atau di IG Training Solutions kapan itu akan diadakan webinarnya, baik itu nanti untuk self training analysis course, juga ada nanti untuk corporate training analysis dan juga train of trainer, dan ada beberapa pelatihan menyusul lainnya yang berkait dengan soft skill pengembangan keterampilan teman-teman semua. Baik, tadi sudah kita jelaskan course name-nya, diambil dari buku, kemudian akan dijadikan video online course yang berjudul dengan course self training analysis course online. Dan sebenarnya itu juga bisa diadakan secara offline. Jadi kalau teman-teman berminat untuk di-trainingkan secara offline juga, nanti akan bisa menghubungi konteks, nanti akan saya sampaikan juga di video ini. Apa itu di dalam SETA? Nanti akan kita bahas mengenai 3 hal penting, di antaranya adalah job design, career design, kemudian training design. Ini adalah 3 pembahasan yang dibahas di dalam buku saya, dan juga akan saya bahas juga di video course ini dan juga di webinar, di offline course dan sebagainya, terkait dengan 3 parameter ini yang nanti akan dijadikan bahasan utama di dalam buku, di dalam video course, kemudian juga di dalam webinar dan offline course.
Nanti kita akan bahas satu persatu secara bertahap self training program yang bagian dari self training analisis, uh, yang ibaratnya teman-teman juga harus mengevaluasi diri. Program ini atau buku ini atau online course ini sebenarnya difungsikan untuk teman-teman agar bisa mengevaluasi diri terkait dengan pekerjaan atau karir yang ingin dicapai melalui pelatihan. Jika teman-teman berminat nanti misalkan jika mau menghubungi saya melalui untuk melaksanakan offline training, silakan WA saja di nomor tersebut atau DM di IG ataupun email bisnis di email yang tertera di layar. Di pelatihan baik di buku atau di pelatihan online dan offline dan sebagainya ada beberapa komponen tujuan pembelajaran yang saya harapkan ketika Anda membaca buku atau mengikuti pelatihan online ataupun mengikuti webinar, workshop nanti itu diantaranya sasaran akhirnya atau course setelah mengikuti pelatihan atau membaca ini teman-teman dapat menganalisa dan memilih lembaga pelatihan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk perkembangan pekerjaan dan karir. Ini penting nanti dalam bagian program ini di mana untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan atau karir, teman-teman harus melalui beberapa proses pelatihan di mana nanti teman-teman juga bisa memilih lembaga pelatihan yang tepat untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan tersebut. Kemudian menganalisa kira-kira pengetahuan apa nih yang perlu ditingkatkan atau perlu dikembangkan, juga keterampilan apa yang kira-kira perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar karir path saya atau jenjang pekerjaan saya semakin naik. Bagi mereka yang sudah bekerja atau bagi yang belum bekerja juga bisa digunakan untuk bisa menganalisa pekerjaan apa yang cocok baginya, yang sesuai dengan minatnya bahkan yang disukainya sehingga dia dapat menemukan perusahaan atau pekerjaan yang cocok sesuai dengan passionnya bahkan keinginannya bahkan jadi sudah dipersiapkan dari awal, ditargetkan juga dari awal pengetahuan apa, latihannya di mana sehingga dia akan lebih mudah nanti mempersiapkan diri ketika lowongan pekerjaan itu ada. Dan untuk course objektif tiap-tiap program, kan tadi kita sudah jelaskan ya, ada 3 program yaitu job design, career design, dan training design. Nah, tiap-tiap program itu mempunyai course objektifnya sendiri. Di antaranya untuk yang pertama mencari jenis atau pekerjaan sesuai dengan peminatan di bidangnya itu nanti adalah bagian dari self training program di job design. Jadi teman-teman juga sebenarnya sudah mulai mengevaluasi diri apa kelebihan yang sudah dimiliki atau teman-teman untuk bisa nanti bekerja pada bidang yang sesuai dengan peminatan. Kalaupun tahu sebaiknya sudah mulai dievaluasi diri karena tiap orang-orang itu unik dan tiap orang-orang itu mempunyai rezekinya sendiri-sendiri dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi di objektif pertama terkait dengan job design, self training program, nanti kita akan lihat bagaimana teman-teman bisa mencari jenis atau pekerjaan yang sesuai dengan peminatan di bidangnya dan bisa mengetahui kategorinya, jenjangnya, kemudian juga dan bagaimana perusahaan membutuhkan apa terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Course objektif yang kedua dan juga yang ketiga itu nanti akan teman-teman kita akan bahas self training program untuk bidang career design dan training design. Dan di career design diharapkan setelah mempelajari buku atau setelah mengikuti online course ini teman-teman dapat memilih pengetahuan dan keterampilan yang tepat dan dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan Anda atau karir sedang Anda akan dilalui. Jadi penting untuk mengetahui sudah di mana posisi pengetahuan atau keterampilan dan sikap yang teman-teman punyai saat ini dan bagaimana pekerjaan selanjutnya atau jenjang pekerjaan selanjutnya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan apa, bahkan perusahaan mensyaratkan sikap apa yang nanti akan dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang
akan dilakukan seperti itu. Jadi teman-teman juga harus tahu juga mengevaluasi diri terus terkait dengan peminatan pekerjaan, karir yang dicapai, pengetahuannya apa, keterampilan apa, dan sikapnya apa. Kemudian di course objektif ketiga juga nanti ada training design bagaimana untuk menunjang pekerjaan atau karir yang sedang dan akan dilalui adalah melalui pelatihan. Kita lihat di era pandemi ini sudah banyak sekali tawaran pelatihan, baik itu online atau offline, dan online sudah banyak sekali lembaga-lembaga pelatihan yang menawarkan pelatihan untuk bisa menguasai pengetahuan dan keterampilan atau sikap yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Tentu semua pelatihan tersebut perlu dianalisa, perlu dipilih secara tepat sehingga Anda bisa menghemat tenaga, waktu, dan uang untuk mengikuti pelatihan itu, karena mungkin uh, ketepatan dalam memilih pelatihan juga penting, yang di yang diambil dari garis lurus kebutuhan pengetahuan apa nih, keterampilan dan sikap yang teman-teman butuhkan untuk bisa pekerjaannya menjadi lebih baik lagi, lebih naik lagi jenjang pekerjaannya, karirnya lebih cepat lagi, dan terus menanjak. Jadi jangan di training design kita akan bahas bagaimana teman-teman memilih lembaga pelatihan yang tepat, bagaimana nanti dari penawaran-penawaran lembaga pelatihan tersebut teman-teman dapat melihat tujuan pembelajarannya dan bagaimana menganalisanya, terus bagaimana memilihnya, mana yang teman-teman pilih, baik online atau offline, mana kebaikan di antara keduanya. Tapi yang pasti dengan memilih lembaga pelatihan tepat akan membantu akselerasi pengetahuan dan keterampilan Anda jauh lebih cepat untuk menunjang pekerjaan atau karir nanti akan dilalui. Ini adalah beberapa target pembelajaran di Self Training Analysis Course atau dalam buku saya di Self Training Analysis Books. Juga nanti akan kita diskusikan kalau teman-teman belum mengerti bagaimana caranya, baik itu ketika sudah membaca atau sudah mengikuti online course-nya, kita akan bahas setiap beberapa bulan untuk membahas tentang self training analysis. Baik, kita akan masuk di tahap pertama terkait dengan self training program pertama, yaitu job design. Kemudian kita akan bahas self training yang kedua, yaitu career design, apa saja isinya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian apa itu training design, nanti kita akan lebih bahas lagi lebih lanjut.